Kenapa lu harus kaya? Jadi di sini mungkin banyak banget dari kalian yang masih punya mindset bahwa orang kaya itu jahat. Jadi kaya itu nggak enak. Kita makan singkong asalkan bareng-bareng itu lebih enak. Itu adalah kebohongan yang banyak banget disiarkan di masyarakat kita. Oh, jangan jadi kaya, kamu nanti jahat kalau jadi kaya. Orang kaya itu jahat. Orang kaya itu egois. Orang kaya itu bisa ngomong sesuka mereka. Orang kaya itu omongannya nyakitin. Itu yang sering dikasih tahu ke kita. Udah, kita fokus di dunia ini biasa-biasa aja. Kalau lu mau biasa-biasa di dunia ini nggak apa-apa. Kalau gue nggak mau, gue mau jadi yang terbaik yang ada di dunia ini. Apa sih itu kekayaan? Apa sih itu kaya? Jadi kaya dan kekayaan itu dua hal yang berbeda ya. Seperti bahasa Inggrisnya ya. Kalau kaya itu bahasa Inggrisnya rich, sedangkan kekayaan itu bahasa Inggrisnya wealth. Oke, mungkin gue breakdown supaya simple. Kita artikan kaya ini adalah memiliki banyak uang. Oke? Sesimpel itu. Kita akan bahas lebih dalam di mungkin next episode. Apa itu kaya dan apa itu kekayaan. Jadi di sini gue pengen lu semua satuin pikiran sama gue. Jadi supaya kita pikirnya gak kemana-mana. Jadi kaya sama dengan memiliki banyak uang. Jadi uang itu apa sih? Jadi uang itu adalah kaca pembesar. Jadi uang itu akan lebih memperjelas sifat dan karakter dari seseorang. Contohnya, di 5-7 tahun kemarin yang gue barusan dapat duit yang gak seberapa itu, gue tuh udah suka berbagi dari situ. Gue tuh udah suka traktir teman-teman gue. Mungkin teman-teman gue yang lagi nonton di sini, kalian bisa komen di bawah. Gue tuh suka banget bayarin mereka makan, bayarin mereka nonton bioskop, kasih mereka kopi. Itu sering banget. Dan gue tuh dari dulu sering ajak teman-teman gue ke rumah, karena di rumah gue banyak makanan waktu itu. Jadi gue sering beli jajan-jajan, gue kumpulin di rumah, dan semua temen gue ajak ke rumah buat makan bareng gue. Sampai kemarin pun gue selalu bilang ke teman-teman gue, kalau lu nggak bisa makan, lu datang ke sini aja, gue pasti kasih lu makan. Jadi sekarang apa yang terjadi ketika duit gue udah berkali-kali lipat daripada duit gue sebelumnya? Gue bisa berbagi lebih banyak ke masyarakat. Setiap Jumat tuh gue bisa bagi-bagi nasi tuh ke anak yatim piatu, ke orang yang lebih membutuhkan, ke orang yang mungkin lagi kerja di jalan. Gue suka banget. Itu hal yang gue sukai. Jadi berbagi adalah satu hal yang menurut gue nggak ada habisnya. Itu muncul terus kebahagiaannya. Dan gue nggak pernah merasa kalau berbagi itu mengurangi duit gue. Jadi yang gue ceritain tadi itu adalah perbedaan antara ketika lu punya duit dan lu nggak punya duit. Ketika gue nggak punya duit, mungkin gue hanya bisa berbagi ke 5-6 orang terdekat gue. Sekarang ketika gue punya duit lebih dari cukup, gue bisa berbagi ke lebih banyak orang. Jadi impactnya lebih kerasa. Jadi menurut lu, kaya itu harus apa? Nggak harus. Karena kenapa? Ketika lu memiliki kekayaan yang lebih, lu bisa berbaginya lebih. Lu bisa kasih impact real itu lebih banyak orang daripada lu punya uang pas-pasan. Nah, apa sih uang kaca pembesar? Apakah uang ini bisa jadi jahat? Jawabannya bisa. Ketika lu punya duit, lu punya kuasa. Kan ada tuh meme-nya yang lu punya duit, lu punya kuasa. Itu bener. Apalagi di negara ini. Misal, lu adalah orang yang jahat. Jadi, ya udah kita ibaratkan ya. Di sini tuh ada seseorang yang namanya Anton. Jadi si Anton ini orangnya jahat banget. Ketika Anton ini memiliki musuh, dia orang jahat kan. Musuhnya ini bisa dimasukin ke penjara. Nah, di penjara tuh dia bisa pesenin orang buat di apa-apain di dalam penjara. Misal, kita cari case lain. Ketika Anton ini bener-bener jahat, Anton ini bisa loh suruh orang ini, misal dia bayar orang suruhan buat bakar rumah orang yang dia nggak suka. Itu bisa ketika Anton memiliki uang yang lebih. Jadi sebenarnya uang itu kaca pembesar. Ketika kalian memiliki basic karakter jadi orang baik, kalian akan lebih banyak impactnya dibanding waktu kalian nggak punya duit. Tapi ketika kalian menjadi orang yang jahat, kalian akan 1000 kali lebih jahat daripada saat kalian nggak punya duit. Uang adalah berkat. Jadi gue mau ngomong di sini kalau semua, mungkin lu di sini semua nggak mau jadi seseorang yang kaya atau nggak punya cita-cita untuk menjadi orang kaya. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kalau suatu saat, apalagi yang cowok-cowok nih, kalian tuh punya anak, kalian tuh punya istri, dan kalian nggak bisa mencukupi, bahkan untuk memenuhi aja kalian nggak bisa kebutuhan dari keluarga kalian. Betapa gagalnya kalian sebagai laki-laki. Jadi menurut gue, menikah itu adalah sebuah kejahatan kalau kalian nggak punya duit. Karena kenapa? Kalian akan menyengsarakan anak dan istri kalian.
Gue tuh ada beberapa case temen gue, karena gue lahir di lingkungan gue yang gak semuanya orang kaya. Jadi gue melihat langsung mereka yang belum mapan, belum mampu secara finansial udah menikah. Gue tahu kehidupan mereka, setahun cerai. Karena kenapa? Keterbatasan finansial. Yang kasihan siapa ya? Anaknya. Anaknya tuh gak pernah memilih untuk dilahirin seorang bapak yang gak kompeten. Semua anak tuh ingin memiliki bapak yang kompeten. Jadi kalau kalian di situ nggak melakukan perubahan, kalian nggak mau jadi orang kaya, kasihan anak kalian. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Bayangin, bokap nyokap kalian tuh banting tulang, nggak tidur sampai tengah malam, itu kerja buat nyekolahin kalian biar kalian pinter dan bisa cari duit, supaya kalau kalian laki-laki tuh bisa untuk nge-provide keluarga kalian. Pernah nggak kalian kayak gitu? Pernah nggak mikir kayak gitu? Jangan yang kalian lakuin tuh cuma scroll TikTok nggak jelas, terus lihat konten, ada tuh konten kreator yang sama bintang bokep, tuh lu tontonin sampai akhir, tontonan yang menyesatkan bangsa, lu seneng, lu happy, lu komen, lu like, lu kasih tuh saran ke cewek-cewek yang lain. Kenapa? Kenapa kalian nggak coba untuk perbaiki hidup kalian supaya kalian tuh punya duit? Kenapa kalian sealergi itu dengan uang? Uang itu adalah kontrol. Jadi ketika kalian memiliki uang yang cukup banyak, kalian tuh bisa mengontrol beberapa hal. Contoh, ketika kalian punya uang banyak, kalian nggak mau bersihin rumah, kalian bisa hire ART. Sekarang kalian bisa pakai robot. Misal kalian punya duit, kayak sekarang punya duit, gue bisa hasilin duit itu sambil duduk-duduk, karena kan gue bisa delegasikan orang untuk mengerjakan hal-hal yang bisa gue tinggal. Itu fungsi dari uang. Kalian bisa ajak bokap nyokap kalian ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Suatu saat kalau kalian laki-laki, kalian punya anak, kalian bisa beliin apapun yang anak kalian mau. Uang itu adalah kontrol ketika jumlahnya banyak. Jadi jangan pernah kalian memiliki mindset di pikiran kalau nggak punya uang itu nggak apa-apa, nggak punya uang itu nggak ada masalah. Uang itu menyelesaikan 99% problem yang ada di hidup kita. Misal, anak kalian sakit, keluarga kalian sakit. Kalau kalian miskin, kalian nggak punya duit, gimana caranya? Kalian mau pergi ke rumah sakit, Pak dokter, tolong Pak dokter, ini anak istri saya sakit, tapi saya nggak punya uang Pak dokter. Lu kira dokternya peduli? Kagak. Ketika lu nggak punya uang, lu nggak punya energi, lu nggak akan dipandang di hidup ini. Lu bakal disingkirin kayak sampah. Lu nggak akan terpandang di sosial. Bahkan orang menyebut nama lu tuh kayak alergi kalau tau. Coba, lu pernah nggak? Ini relate sih sama gue. Jadi dulu uang jajan gue tuh dikit banget waktu gue SD. Gue ngerti rasanya dipandang rendah tuh, gue ngerti. Tapi apakah gue marah dan gue benci kepada uang? Enggak. Gue cari tahu gimana cara supaya gue bisa dapetin uang lebih daripada mereka semua. Itu yang gue pikirin. Bukan jadi pecundang yang nontonin TikTok konten kreator sama artis bokep itu. Dan kenapa lo harus kaya? Jadi gue tuh beberapa kali, gue kan suka berpindah-pindah kota ya, karena ada beberapa urusan pekerjaan yang harus gue selesaikan. Gue tuh lihat ada orang tuh berangkat naik KRL, terutama di Jabodetabek. Itu kayak mereka tuh berangkat kerja karena mereka terpaksa, mereka nggak have fun. Fungsi dari uang itu untuk membebaskan kalian dari perbudakan ini tadi. Kalian bisa bilang enggak kalau kalian nggak mau. Kalian bisa makan apapun yang kalian mau. Kalian makan tuh nggak harus lihat harganya. Jadi nggak, kalian kalau makan nggak perlu lihat yang sebelah kanan. Kalian cukup lihat makanannya. Kalau gue suka, beli. Itu fungsi dari uang, membeli kebebasan. Dan kenapa harus lu kaya? Supaya lu nggak dibudakin, lu nggak tersiksa hidupnya, lu bisa menyenangkan orang lain, lu bisa membahagiakan orang yang lu sayangi, lu bisa kasih manfaat ke orang lain. Kan ada yang bilang kayak gini, oh berbagi itu yang penting hatinya bang, yang penting ikhlasnya. Goblok, lu dengerin ya, impactnya ketika lu kasih ke orang nih, misal lu kasih 100.000 sama gue kasih 1 juta, sama-sama berbagi, yang 1 juta itu pasti impactnya lebih besar daripada yang 100.000. Dunia tuh kerjanya kayak gitu, bukan gini. Oh nggak apa-apa kan, yang penting berbagi. Iya gue tahu lu udah belajar berbagi dari. Tapi alangkah baiknya lu selesaikan dulu game uang ini, lu jadi kaya supaya lu bisa kasih lebih besar. Karena kenapa? Impactnya pasti lebih kerasa bos. Gue sekarang pengen tanya ke lu deh, lu tuh bener-bener pengen kaya atau cuman pengen aja sih? Kalau bener-bener pengen kaya, mungkin step selanjutnya itu lu bingung nih gimana supaya lu jadi kaya. Gue tuh mengerti banget
Kenapa orang pada benci orang kaya itu? Kenapa gue tahu? Karena problemnya di sini itu banyak orang yang berusaha jadi kaya tapi mereka gagal, dan gobloknya mereka nyerah. Mereka tuh quitters. Jadi orang kaya itu nggak ada yang quitters. Orang kaya itu pasti menyelesaikan semua yang dimulai. Itu orang kaya. Jadi gue tahu kenapa ada beberapa kalian yang pikirannya tuh buruk, negative thinking, nggak pernah bisa cerna apapun yang positif di sini. Karena itu kalian quitters. Gue yakin yang komen-komen kayak gitu tuh quitters. Lu nggak bisa kaya, makanya lu benci sama orang kaya, lu benci sama orang yang punya progres. Karena kenapa? Karena lu nggak bisa. Lu cuman bilang lu tuh keyboard warrior, lu NPC, IQ lu cuma 80. Setara IQ monyet lah. Gue tuh pengen di sini lu belajar, lu ambil sisi positifnya, lu buang sisi negatifnya. Kan sesimpel itu. Lu bisa belajar, lu bisa reiterasi dari konten-konten ini, dari konten-konten yang sebelumnya. Dan kenapa lu harus kaya? Ya supaya pikiran lu itu nggak nurun ke anak lu. Kalau pikiran lu pikiran miskin, suka mencaci orang, suka ngomongin orang, nanti anakmu pun sama. Jadi terciptalah generasi miskin. Kalau generasi miskin ini terus berlanjut, ya nggak ada Indonesia Emas 2045. Gue di sini tuh pengen mengedukasi, gue pengen sharing, gue pengen berbagi apapun yang gue miliki, ilmu yang gue miliki, gue pengen bagi ke lu semua. Gue pengen ajak lu semua tuh jadi orang kaya. Gue pengen lu semua tuh terbebas dari kerja 9 sampai 5 tuh terbebas. Gue nggak pengen lu semua kerja gara-gara kebutuhan hidup, bayar cicilan, bayar KPR, bayar kredit motor. Gue di sini nggak perlu kerja kalau gue nggak mau. Gue bisa makan apapun yang gue inginkan. Gue bisa tiba-tiba pergi keluar kota. Per detik ini gue bisa tiba-tiba pergi keluar kota. Dan itu kebebasan yang gue miliki sekarang. Gue bisa memutuskan gue kerja di mana, gue bisa memutuskan gue mau makan di mana, pergi kemana, sama siapa. Nggak ada batasan yang membatasi gue. Tapi kita putar lagi, kenapa gue masih mau nyalain kamera ini, gue masih mau ngobrol ke lu semua ya? Karena itu tadi, gue nggak pengen jadi orang yang nggak bermanfaat untuk orang lain. Gue nggak pengen jadi orang jahat ketika gue memiliki uang. Gue egois dengan diri gue sendiri. Gue gak mau kasih dampak ke orang lain. Gue tuh pengen ngajak lo semua, ayo kita bareng-bareng jadi orang kaya. Ayo bareng-bareng kita selamatin keluarga kita masing-masing. Kalian pernah bayangin gak, waktu kalian tuh gak lama di dunia ini. Rata-rata laki-laki itu hidup di umur 70 tahun dan wanita itu di umur 74 tahun. Dan bayangkan di sisa waktu kalian, mungkin di sini kalian umur 20-an, kalian tuh cuma punya spare waktu 50 tahun ke depan. Dan ketika kalian gak bahagia di 50 tahun ke depan, kayak ngapain? Kalian hidup tuh cuma sekali, roletnya udah diputer. Dan ngapain lu gak bahagia? Kayak menyedihkan banget. Kehidupan orang yang paling menyedihkan itu orang yang tidak memiliki pilihan. Dia harus kerja, kalau gak kerja dia bisa mati. Dia gak bisa bayar cicilan, dia jadi gembel di jalan. Itu kehidupan orang yang paling menyedihkan. Kenapa gue mau ngaktifin kamera ini? Karena itu, gue mau bantu lu semua. Gue di sini tuh dari nol, bos. Gue bukan orang yang bangun tiba-tiba jadi kaya. Enggak, gue tuh bener-bener kerja mati-matian. Gue tuh bener-bener belajar. Gue tuh bener-bener proses dari gue cari mentor yang mungkin harganya cuma 100 juta, naik lagi ke 500 juta, naik lagi ke 1 M, sampai triliuner sampai sekarang. Gue tuh belajar banyak. Dan waktunya tuh panjang banget. Ya lu harusnya hargain. Ada orang yang di sini mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama lu, ajarin lu, bimbing lu gratis. Gue nggak pernah minta duit lu. Bang, itu kenapa ada iklan? Gue nggak tahu gimana cara nonaktifin iklan. Dan gue juga nggak dapet duit dari iklan itu. Gue nggak dapet duit spesial pun. Gue ngomong di sini tulus karena gue pengen nyelamatin lu semua. Dan dengan tololnya ada orang-orang di luar sana yang malah menghujat gue. Itu lu udah bikin impact apa, bos, di hidup ini? Lu tuh siapa, bos? Lu tuh gak pernah ngelakuin apapun di dunia ini. Lu gak pernah achieve apapun di dunia ini. Lu gak pernah nolong orang. Apa yang lu lakuin di dunia ini? Cuman jadi kutu buku yang bodoh. Lu cuman jadi NPC yang tiap hari ngata-ngatain orang di belakang keyboard lu itu. Itu tolol itu kalau kata gue. Itu hidup lu pasti menyedihkan. Pasti rumah lu tuh reot kalau gue bilang. Gue di sini itu karena perjuangan, bos. Gue pengen ngajak lu semua ke game yang mungkin kalian gak pernah temui sebelumnya, ke experience yang belum pernah kalian ketemui sebelumnya.
Di titik sekarang tuh gue banyak tahu experience dan pengalaman yang belum pernah gue temuin sebelumnya. Banyak banget hal-hal yang gue belum mengerti. Jadi orang kaya tuh enak hidupnya. Kalian tuh terlalu percaya dengan kata-kata orang yang ya udah nggak apa-apa, kita hidup di gubuk aja, kita makan ketela, yang penting kebersamaannya. Nggak gitu bos. Lebih enak lagi, lu hidup di rumah yang mewah, lu bisa makan yang enak bareng-bareng, itu lebih enak. Lu bisa beli apapun yang lu mau, lu bisa beli kebebasan yang lu mau. Hari Senin ketika lu nggak mau kerja, lu pengen berduaan sama anak lu, bisa bos. Lu delegasiin aja, oper ke orang. Itu kebebasan yang lu nggak bisa beli. Lu Senin jam 7 harus udah ke kantor, jam 9 udah harus ke kantor. Siap upacara, siap. Gue enggak, gue pengen tidur, gue tidur. Gue tuh di sini ngajak lu ke jalan perubahan untuk menjadi orang yang kaya. Uang itu adalah tameng, uang itu adalah energi. Lu bisa gunain uang ini untuk semua hal yang lu mau. Ketika lu adalah orang baik, lu bisa 1000 kali lebih baik daripada lu yang sekarang. Ketika lu jahat, lu bisa 1000 kali lebih jahat daripada lu yang sekarang. Dan untuk menjadi orang yang dinilai sukses di masyarakat, ya lu harus memiliki banyak uang, lu harus bisa bantu banyak orang. Dan itu tuh nggak bakal bisa dicapai ketika lu nggak melakukan hal yang berbeda. Kalau lu tiap hari cuman lihat streamer bodoh yang main game-game itu, terus streamer yang sama cewek-cewek seksi, ya lu nggak bakal bisa bos punya banyak uang. Karena kenapa? Kita tuh punya waktu tuh sama 24 jam. Dan gue tadi udah jelasin kalau umur kita itu terbatas. Dan lu buang-buang umur lu lihat konten-konten yang nggak bermanfaat. Bayangin, lu nonton streamer game, ngapain? Lu nggak bakal bisa jadi pro player. Lu tuh paling mentok cuman bisa jadi pemain pro player di kecamatan. Nggak lebih daripada itu. Lu tuh nggak sejago itu di game. Dan lu juga, kalau game lu juga bukan yang terbaik. Gue dulu pemain ML sama. Gue tuh waktu itu sempet bikin, kalau lu tahu di Jombang itu ada yang namanya Tim Virtus. Itu salah satu top ML yang ada di Jombang, top squad. Mungkin top 3 waktu itu. Gue user tank. Dan kenapa gue meninggalkan game tersebut? Karena gue merasa kalau gue nggak bisa, bukan gue yang terhebat, dan lu harusnya merasa juga. Lu tinggalin itu streamer-streamer game. Lu tinggalin itu artis-artis, konten-konten kreator, selebgram yang isi kontennya itu nggak mendidik. Masa datengin pemain bokep di videonya, itu ngapain itu? Itu tontonan bangsa. Lu tuh cuman dikasih entertain supaya kenapa? Supaya hidup lu nggak fokus, supaya hidup lu tuh keluar dari jalur. Itu tontonannya nggak mendidik. Itu sudah ada sejak bangsa Roma. Jadi Roma dulu tuh sering bikin kayak acara-acara entertain. Kalau sekarang tuh kita ibaratnya kayak entertain, itu yang namanya gladiator. Jadi yang nonton di situ tuh rata-rata orang yang miskin. Jadi mereka tuh disibukkan nonton gladiator. Sedangkan orang-orang yang memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan ini, mereka membangun kekayaannya. Jadi lu semua tuh dialihkan pandangannya. Jadi pada intinya, kenapa lu harus memiliki uang? Supaya yang pertama lu bisa memiliki kebebasan. Terus yang kedua, lu bisa merealisasikan apapun yang lu mau. Selanjutnya, lu bisa menolong lebih banyak orang. Lu bisa memberi impact ke banyak orang, impact yang real. Dan yang terakhir, lu bisa membahagiakan semua orang yang lu sayangi. Entah itu ibu lu, entah itu lu bapak lu, entah itu istri lu, entah itu anak lu. Gue gak akan berhenti. Gue akan selalu temenin lu semua. Ayo, kita bareng-bareng menuju kekayaan yang sejati. Gue Farid Ahmad, thank you.